Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Asmaja. Saya Adi Prastyo, hari ini bertepatan dengan 11 September 2023. Semoga semuanya para pemirsa pecinta TV 9 dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tema yang berbeda daripada episode yang lalu. Tema kita tentang memahami fikih bi'ah agar kerusakan lingkungan tercegah. Oleh karena itu perbincangan tentang fikih ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang pastinya juga Anda sudah kenal. Beliau adalah salah satu putra terbaik dari kader NU. Nah, juga beliau adalah salah satu putra dari penyanyi Romo Yai Nafis. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad Sauki MSI tim Asnuter Jawa Timur yang saat ini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi. Tambah sehat. Alhamdulillah. Tambah semringan. Alhamdulillah. Apa yang membuat seperti ini? Apakah sudah dua atau bagaimana? Nggih, putra aja dua. Putranya dua. Sehat ya Gus? Alhamdulillah sehat. Semoga ini teman-teman juga di Sancaki semua sehat nih Gus. Alhamdulillah. Yai gimana kabarnya Gus? Pondok Huda sehat. Termasuk apa? Lagi memantau juga nggih. Alhamdulillah nggih Yai Nafis sugeng sonten nggih. Kalau bahasa Maduranya sugeng sonten itu apa sih Gus? Apa selamat. Oke, monggo Gus Sauki mungkin ingin menyapa dulur-dulur yang ada di rumah terlebih dahulu monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa TV 9 yang santun dan menyejukkan. Selamat sore semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terkhusus lingkungan kita ya semoga juga sehat. Okay. Sehingga ekosistem alam ini ya, menjadi nyaman. Okay. Dan juga rahmat Allah akan datang. Amin, amin, amin. Okay. Menyambung dari perbincangan Gusnya tadi tentang fikih alam, okay. Memang akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya eksplorasi alam ini tidak terukur, Gus, okay. Dan semakin merajalela. Dampaknya ini ekosistem alam ini akan menjadi limbung dan menjadi ancaman kehidupan yang serius. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan masyarakat terutama umat muslim yaitu dengan cara memahami fikih al-bi'ah. Okay. Nah, pertanyaannya nih Gus, ini teman-teman juga mungkin ada yang belum pahami. Sebetulnya apa sih definisi atau maksud dari fikih bi'ah ini Gus? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cara masalah fikih bi'ah ini merupakan salah satu disiplin ilmu ya dalam ajaran Islam, dalam studi Islam yang membahas seputar pilar yaitu syariatul Islam. Okay. Jadi Mas Adi, layaknya sebuah bangunan dalam agama juga ada pilar. Okay. Sebagaimana dalam hadis Jibril, maksudnya hadis Jibril itu ya tetap hadis Rasulullah, tapi di situ malaikat Jibril diserupakan manusia yang seolah-olah bertanya kepada Nabi Muhammad ya mengenai apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Yang mana dari situ ulama merumuskan bahwasanya apa yang ditanya itu menjadi pilar dalam agama. Nah, dalam hal ini fikih ya disiplin ilmu fikih merupakan kajian terkait pilar Islam dalam arti sempit yaitu syariatul Islam tadi. Bicara masalah fikih itu secara etimologi atau bahasa yaitu al-fahmu al-amik atau juga al-ilmu bil asya. Al-ilmu bil asya. Artinya yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi kan mungkin khususnya bagi para pemirsa yang nahdiyat atau juga pernah mengenyam pendidikan agama bahkan di pesantren, tentunya tidak asing dengan namanya fikih. Ya, jadi fikih itu adalah yaitu secara bahasa dan secara terminologi, secara istilah yaitu ilmun ya bahasu anil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muqtasabah bil adillah at-tafsiliyah. Jadi satu disiplin ilmu yang mengkaji atau membahas seputar hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang praktis, yang bisa dipraktekkan. Jadi produk hukum yang langsung bisa dipraktekkan yang tentunya diambil dari sumber-sumber atau dalil-dalil yang terperinci dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah.
Jadi seperti itu ya tentang fikih. Itu fikih itu sendiri. Fikihnya, nah, kalau dikaitkan, diidofahkan dengan bi'ah, yang mana artinya itu lingkungan. Ya, lingkungan itu kan secara definisi ya satu ruang di mana di dalamnya ada makhluk-makhluk, baik itu sifatnya yang dikategorikan makhluk atau benda mati, ya, seperti batu, tanah, air, ataupun juga benda-benda hidup, makhluk hidup seperti manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Iya. Jadi kalau dikaitkan ya menjadi kalimat maju fikih bi'ah ini, maka fikih yang memang tadi itu concern terkait lingkungan itu sendiri, bagaimana hukum-hukum syariat mengatur terkait kita sebagai umat Islam menghadapi lingkungan kita. Oke, Gus, apa pentingnya kita memahami fikih bi'ah nih Gus buat kehidupan kita sehari-hari ini? Penting sekali ya, kita sebagai umat Islam yang juga dan juga yang beriman sebagai manifestasi dari keimanan kita. Ini penting untuk disampaikan bahwa kan mungkin yang sering kita dengar kan hablum minallah dengan hablum minan nas saja. Soleh ritual sama soleh sosial gitu ya. Tapi sebenarnya itu kurang lengkap. Dan ini tidak kalah pentingnya adalah soleh juga kita terhadap alam dan lingkungan kita, yaitu yang mana dikatakan hablum minal alam. Hablum minal alam. Karena kenapa? Karena di alam ini, di lingkungan di mana kita tinggal, rezeki Allah itu Allah taruh di situ. Dan juga dalam bersosial ya, kita berada dalam lingkungan yang satu ruang. Kalau apa jadinya kalau kita berniat untuk bersosial yang baik, tapi lingkungan tidak baik, dalam hal ini mungkin polusi udara, atau mungkin kebakaran hutan, atau na'udzubillah sebagaimana yang dirasakan sekarang oleh saudara kita di Maroko sedang gempa bumi. Itu kan untuk ibadah-ibadah muamalah secara sosial ya tidak bisa dilakukan kalau lingkungan kita tidak kondusif atau mungkin sedang rusak. Penting untuk berarti penting sekali Gus mengenal fikih bi'ah ini. Fikih bi'ah. Kita, kalau saya sendiri kayaknya asing sekali Gus, baru kali dengar fikih bi'ah. Berarti memang penting juga Gus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentang lingkungan Gus dalam perspektif Aswaja sebetulnya seperti apa nih kalau kita melihat dari fikih bi'ahnya sendiri nih? Baik. Bi'ah sendiri, lingkungan sendiri itu kan termasuk suatu yang hawadis ya, suatu yang baru. Baik. Yaitu lawan kata dari al-qadim ya, dimana sifat Allah ya, dalam akidah Asy'ariyah itu wujud qidam baqa ya, mukhallafatul hawadisi ya, jadi kita pahami bahwa selain Allah itu adalah makhluk. Artinya Allah itu khalik, pencipta, Mas. Selain Allah itu adalah makhluk. Nah, maka barangkali saya sampaikan ya di tiap forum kajian itu, bahwasannya saya tidak setuju itu pembagian benda hidup sama benda mati. Kenapa, Gus? Karena hal itu menyebabkan kita itu tidak peduli kepada barang-barang yang kita dianggap ya itu benda mati. Seperti contoh, sungai. Sungai itu kan benda mati. Baik. Ya, benda mati kan, dikategori benda air, tanah itu benda mati, sehingga kita memposisikan sebagai benda hidup, makhluk hidup, akhirnya semena-mena lawang mati kok. Padahal ya diksi penggunaan benda hidup dan benda mati itu memberi implikasi atau dampak cara pandang kita dalam menghadapi benda itu sendiri. Padahal semuanya makhluk, kenapa? Semuanya itu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungai, tanah, apapun benda selain namanya Allah Sang Khalik, itu semuanya akan bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak semena-mena juga. Itu artinya tadi kita mengimplementasikan tentang hablum minal alam tadi Gus, tidak semena-mena. Terus selain itu kita harus bagaimana lagi Gus sebaiknya kepada alam itu harus seperti apa bagusnya? Baik, dalam fikih ya, kembali lagi pada fikih bi'ah yang mana itu adalah pembahasannya hukum-hukum syariah. Tentunya Allah
dan Rasulnya menyusun kenapa adanya ajaran syariatul Islam itu kan tentunya mempunyai tujuan. Kenapa kita dilarang, diharamkan untuk merusak lingkungan? Kenapa kita dilarang untuk minuman keras? Kenapa kita dilarang untuk berzina, begitu ya? Atau mungkin sebaliknya, kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Kenapa diperintahkan untuk menikah? Baik. Nah, itu kan ada tujuannya yang dinamakan maqasidus syariah itu. Nah, kalau lihat memang ya, akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus tentang pengerusakan lingkungan. Yang kita bahas ini tentang lingkungan yang seperti apa sih, Gus? Lingkungan alam atau lingkungan antar komunitas atau bagaimana? Semua lingkungan atau bagaimana itu? Semua lingkungan. Dan tadi juga sudah membahas tentang maqasidus syariah. Itu kalau nggak salah ada 5 hal dalam maqasidus syariah ini, Gus. Mungkin dijelaskan dilanjutkan, Gus. Ya, baik. Tadi ditanyakan seberapa penting atau apa urgensinya. Baik. Kita itu memahami dulu terkait fikih bi'ah. Sebagaimana definisi fikih itu ya, adalah satu disiplin ilmu yang membahas seputar hukum-hukum syariat. Maka penting untuk tahu apa tujuan syariat itu diturunkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada apa yang dikenal namanya kuliyatul khams. Ada bagian-bagian 5 atau 5 tujuan yang itu menjadi maqasidus syariah itu, tujuannya adanya syariat itu. Yang pertama adalah hifdun nafas. Hifdun nafas. Hifdun nafas. Apa itu, Gus? Hifdun nafas itu menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa kita, diri kita. Diri kita, batin kita. Sehingga maksudnya kenapa penting memahami fikih bi'ah ini agar kita itu mampu menjaga diri kita. Ya, karena sejatinya apabila kita merusak lingkungan kita, apa yang tadi saya sampaikan itu, ya baik itu yang sifatnya kita anggap makhluk hidup, layaknya hewan dan tumbuhan, yang artinya selain kita, selain manusia, ataupun yang dikatakan benda mati, yang semuanya itu makhluk. Sungai, tanah, udara. Karena kenapa? Itu akan menyebabkan kerusakan juga kepada diri kita. Bisa dibayangkan di berita yang terbaru Jabodetabek bagaimana Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan darurat karena polusi udara, sehingga WFH itu kan menimbulkan kerusakan juga kepada diri kita. Oleh sebab itu mengenal fikih bi'ah berarti kita menjaga diri kita, yang pertama. Terus yang kedua adalah fikih hifdul akal, menjaga akal kita. Tentunya akal yang sehat, ya al-aqlus salim fil jismis salim, gitu kan. Akal yang sehat ya terdapat kepada jiwa yang sehat. Baik. Oke, kalau jiwanya tadi itu sakit karena polusi udara, atau mungkin karena pencemaran lingkungan, demam berdarah karena mungkin genangan air yang kotor, maka ya akal kita juga pada akhirnya rusak juga. Maka perlu fikih bi'ah menjaga akal itu. Terus yang ketiga adalah hifdul mal, menjaga harta. Nah, bukannya Allah menitipkan rezeki ini kan di alam ini, gitu. Kalau kita rusak, kalau kita eksploitasi secara tamak, nah itu kan tentu tidak selaras, dan itu akan merusak ya, harta juga itu sendiri, rezeki kita itu sendiri. Justru malah menjaga lingkungan kita itu bentuk bahwasanya kita itu merawat bagaimana rezeki kita itu akan terus ada di lingkungan kita. Ada jurusan ke sana juga nggih, Gus, tentang rezeki yang kita terima dari lingkungan itu? Ada. Oleh sebab itu, makanya tadi itu, di samping juga hablum minallahnya beres, hablum minan nasnya beres, juga hablum minal alamnya juga beres. Karena di mana rizki itu Allah turunkan kan di alam ini, Mas. Bukan di langit kan. Di alam ini di mana kita bekerja, baik itu yang sifatnya pekerjaan yang singgungnya memang langsung dengan tanah, air, kayak nelayan, kayak petani, bahkan mungkin para pemirsa yang bekerja di kantor ya kaitannya juga tidak jauh dari alam itu sendiri kan. Betul. Kalau terjadi polusi kemarin, pada akhirnya WFH, tentunya itu
dampak kerugian juga kan, Kayak karena kemarin yang kebakaran juga itu Gus. kebakaran juga flare di Bromo. Akhirnya kan bingung juga ya yang cari nafkah di sana. Cari nafkah di sana yang pada akhirnya hanya karena itu pada akhirnya Bromo ditutup. Terus bagaimana masyarakat UMKM di situ. Terus juga pemasukan terkait destinasi wisata itu kan merugikan negara hanya karena beberapa orang ya. Bukan beberapa, ya satu orang yang mengenai flare itu. Ya Allah. Itu berdampak. Itu memang hifdun akal tadi gitu. Hifdul mal, itu. menjaga harta itu. Harta, baik. Terus hifdun nasab itu adalah menjaga keturunan. Ya harus kita pahami bahwa lingkungan atau alam di mana kita hidup itu bukan warisan dari nenek moyang kita. Tetapi mindsetnya adalah alam dan lingkungan di mana kita sekarang itu tinggal dan di mana kita itu bekerja adalah titipan anak cucu kita. Beda Untuk anak cucu kita. Jadi bukan paradigmanya adalah bukan warisan. Warisan dari nenek moyang kita sehingga kita tidak ada tanggung jawab dalam hal yang penting ini warisan saya lakukan sebuah eksploitasi ya, yang penting saya enak gitu loh. Ya bikin menebang hutan sembarangan atau mungkin yang penting preweddingnya pakai flare kebakaran ya Pak. Ya nanti kan di matiin. Ya gak seperti itu. Cara pandangnya adalah bahwasanya alam lingkungan kita itu adalah titipan dari anak cucu kita yang tentunya itu harus terus berkesinambungan kita rawat. Titipan dari anak cucu kita. Sehingga kita kan merawat. Karena kita akan kasih kepada mereka. Anak cucu kita. Gimana kalau itu habis di kita? Terus anak cucu kita hidup gimana? Gitu kan. Dan yang terakhir adalah hifdzuddin, menjaga agama. Tentunya agama sangat melarang adanya kerusakan sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan di situ kan menggunakan larangan. Larangan itu berarti haram bagi yang melakukan. Bagi siapa yang merusak, membuat kerusakan di bumi, ya di muka bumi. Dan berdoalah kata Allah secara penuh harap dan penuh ketakutan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang yang berbuat baik. Artinya dalam hal ini berbuat baik kepada alam kita. Jangan merusak. Maka berbuat baiklah kepada alam. Baik. Nah, itu sehingga apa yang tadi itu mengenai maqasidus syariah, diri kita ya sehat, diri yang sehat, jiwa yang sehat ya akalnya akan sehat juga. Baik. Terus juga harta di mana menjadi rezeki ya, salah satu faktor rezeki juga karena alam lingkungan yang mendukung dan juga anak cucu kita tidak terancam ekosistemnya, keberlanjutan hidupnya. Yang terakhir tentunya menegakkan syariat agama. Baik, Gus, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang lain setelah kita melaksanakan 5 konsep dari Muqaddis Syariah tadi, sudah kita laksanakan, tapi orang lain belum mengerti masalah itu dan cenderung untuk tidak menyetujui, seperti kita untuk menjaga alam kita, ada pantai dan sebagainya. Tapi beberapa orang ketika diberi masukan bingung, nah ini kadang kan juga malah jadi merusak ya Gus ya, malah jadi tidak bisa melaksanakan yang 5 konsep tadi. Menurut Gus seperti apa itu bagaimana? Saya kira bagi orang yang benar terbuka mata hati dan pikirannya, terlepas dari dia seorang yang mungkin dikatakan spiritualitas yang rendah atau tinggi, artinya kalau memang menggunakan akal yang sehat, apa yang menjadi bencana yang sudah terjadi itu menjadi bukti nyata bahwasanya kita sekarang ini mengalami namanya krisis namanya lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup. Lingkungan hidup sehat, gitu. Itu sebabnya sekarang sudah diarahkan ya negara-negara era globalisasi ini bagaimana penggunaan kendaraan listrik. Betul. Nah itu kan satu tanda bahwasanya memang eksploitasi terkait gas alam atau hasil bumi itu kan sudah mulai dibatasi, berkurang, artinya mulai habis. Sekarang sudah mulai ke situ. Itu kesadaran yang seperti itu harusnya
bisa tumbuh ketika melihat fakta-fakta yang ada. Tapi memang repot, Mas Adi. Kalau kita ini masih sebagian orang yang berparadigma, punya cara pandang apa yang dinamakan, saya lihat di jurnal itu, masyarakat modern itu sebagai antroposentris. Bagaimana itu, Gus? Jadi cara pandang yang mengatakan bahwasanya alam ini sesungguhnya diciptakan dan diperuntukkan untuk manusia itu sendiri. Akhirnya melahirkan satu sikap yang sifatnya eksploratif dan eksploitatif. Semaunya mereka lah. Semaunya mereka. Menghabis-habiskan sesuai dengan keinginan hati mereka. Keinginan hati mereka. Masya Allah. Berarti memang benar-benar harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita ya Gus ya. Untuk hablum minal alam ini. Selain hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Artinya fikih bi'ah ini membahas tentang orang-orang yang mencintai alam. Termasuk berarti para pendaki gunung, para pecinta yang suka menghilangkan sampah-sampah. Ada kayak komunitas tuh berarti dia sudah mempraktekkan cara berfikih bi'ah gitu sih. Ya, tapi ya lebih spesifik lagi, fikih bi'ah ini ada kaitannya dengan syariatul Islam itu sendiri. Jadi sederhananya gini, ada fikih kan macam-macam ya, khususnya mengenai concern pembahasannya ya. Ada yang mungkin yang jenengan tahu fikih munakahat, fikih nikah. Nah ya hampir sama lah. Kalau fikih munakahat itu fikih ya ilmu yang mengatur hukum-hukum syarat Islam mengenai hubungannya suami istri. Kita yang suami bagaimana melakukan istri dan bangun rumah tangga. Bagi yang istri bagaimana aturannya dalam syariat Islam terhadap suami. Itu kalau fikih munakahat. Nah, kalau fikih bi'ah sama, berhubungan juga. Tapi hubungan kita sebagai manusia yang khalifah fil ard. Ya pemimpin di muka bumi ini, ya hubungan kita dengan alam dan bumi kita itu seperti apa? Nah, itu aturannya di fikih bi'ah. Oke. Baik. Berarti membahas tentang hal-hal yang terjadi di alam-alam begitu Gus. Hubungan kita dengan alam itu seperti apa aturannya. Setidaknya dalam buku karya Syekh Yusuf Qaradawi itu dengan judulnya Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam. Jadi merawat yang artinya merawat lingkungan dalam perspektif syariat Islam. Itu ada beberapa bab ya yang ini bisa itu jadi concernnya ya. Yang pertama adalah seputar bab at-thaharah wan nazafah. Jadi kesucian dan kebersihan. Baik. Nah, kita berarti memperlakukan alam ini, hubungan yang baik kepada alam ini harusnya kita rawat kebersihan dan kesuciannya. Maka ada hadis-hadis Rasul ya, yang mana ya salah satunya melarang ya dalam hadis riwayat sahabat Jabir itu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fi alal ma'ir raqid. Jadi Rasulullah itu melarang ya kita ya umatnya kencing di air yang menggenang, yang berhenti, nggak mengalir. Nah, itu kan berarti hubungannya dengan kebersihan dan juga di dalam hadis yang lain juga Rasulullah juga melarang kita itu buang air baik itu kecil atau besar di tempat lalu langlangnya orang. Oh, begitu. Nah, itu kan berarti kan Rasulullah secara langsung menyuruh kita untuk menjaga kesucian ya, dan melarang adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan atas perbuatan kita. Baik itu yang berupa kencing. Memang Rasulullah itu melarang kita untuk kencing di situ. Tapi turunannya ya kita kiaskan lebih banyak lagi. Termasuk membuang sampah, termasuk meludah, buang dahak, ataupun hal-hal yang sifatnya mengganggu publik ya, orang banyak, dan mengganggu lingkungan atau pencemaran air itu, maka itu dilarang. Baik Gus, kemudian bagaimana sih sebetulnya kalau begitu aturan-aturan Islam ini agar manusia ini tidak merusak lingkungan nih Gus? Baik, ya sesuai concern tadi itu menjaga kebersihan dan kesucian. Terus yang kedua adalah ihyaul maut ya, ihyaul mawat.
Jadi menghidupkan alam lingkungan yang mati. Bagaimana itu, Gus? Nah, ini penting ya buat pemirsa yang tinggal di kota. Artinya kan minim lahan ya. Iya, Kalau betul. punya. Nah, caranya adalah bagaimana dengan minimnya lahan itu tetap ya panjenengan memelihara Bisa adanya lingkungan menghidupan itu biar begitu, tetap Gus. biar bisa dalam Tumbuh-tumbuhan. biar dalam praktek nyatanya menanam tumbuhan atau juga memelihara hewan ya. Mungkin sebagai bukti bahwa kita itu cinta kepada alam kita. Lagi pula sekarang teknologi terkait pertanian itu kan banyak, Mas ya. Oke, Gus, sekarang itu banyak, bahkan nandur pun sudah ada mesinnya. Betul, artinya ilmu teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus kita manfaatkan dalam rangka tujuan yang selaras dengan syariatul Islam itu sendiri sebenarnya. Dan bagi pemirsa yang tinggal di desa, ya ini kan berarti lahannya banyak. Betul. Sebisa mungkin ya memaksimalkan ya lahan-lahan itu untuk ya biar bisa hidup, baik itu ditanami tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya produktif ya, dan itu sangat penting dalam rangka tadi itu ihyaul mawat. Dan yang terakhir adalah dalam concern ya terkait fikih bi'ah itu yaitu bab terkait al-musaqat wal muzara'ah. Al-musaqat wal muzara'ah. Apa itu, Gus? Al-musaqat wal muzara'ah. Al-musaqat itu adalah memperkerjakan orang untuk merawat lingkungannya. Ya. Masya Allah. Ya. Artinya kalau kita tidak bisa merawat, bingung mau diapain. Nah, kita bisa manggil orang untuk merawat itu. Mengutus orang. Dengan tentunya dengan akad atau dengan perjanjian yang ya memang sudah disetujui ya, sifatnya muamalah. Ataupun yang muzara'ah. Muzara'ah itu maunya saya punya sawah, Mas, punya ladang. Okay. Ya, dan jenengan punya bibit dan jenengan yang bekerja. Nanti pembagiannya berapa sesuai dengan nanti akadnya itu. Artinya dari situ betapa Islam ya dalam hal ini terkait fikih bi'ahnya di samping pelarangan akan perusakan ya, sebaliknya justru malah bagaimana alam lingkungan ini bisa produktif dan bisa menghasilkan. Karena ya, kan bukan malah yang sudah ada ya dieksploitasi, buat dihabiskan semena-mena atau malah dirusak dan lain sebagainya. Artinya yang seolah-olah tanah yang nggak produktif pun harus gimana caranya produktif kok. Lawang yang sudah ada, tumbuhan yang sudah ada, umumnya hamparan rumput yang sudah ada malah dibakar. Atau mungkin yang kebun, sawah hanya karena demi membangun pemukiman, pada akhirnya ya mengabaikan adanya namanya lingkungan hijau tadi itu. Gus, kalau lihat dari kemarin ya beritanya ya sampai ada bunga-bunga yang langka-langka juga ikut terbakar, yang hanya ada di situ bunga edelweiss dan sebagainya. Ya Tuhan, semoga lah segera tumbuh lagi. Amin, meskipun nanti tumbuh lagi kan jadi nggak asik pandangannya ya Gus ya. Ini kan jadi tertutup beberapa waktu kan kalau teman-teman dulur-dulur yang pengen main ke sana jadinya Gus. Gus, dulu berarti waktu zamannya Kanjeng Nabi sudah mempraktekkan tentang fikih bi'ah ini kah? Betul. Ya, tentunya kan tadi itu bicara masalah fikih ya, di ilmu fikih kan tentunya diambil sumbernya dari dalil-dalil yang terperinci, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis. Bagaimana dulu waktu di zaman Kanjeng Nabi mempraktekkan atau ya, ini Gus tentang fikih? Kalau di zaman Nabi lebih kepada Nabi itu istilahnya mengenai saya lihat baik itu di Al-Quran ataupun Hadis, banyak dalil-dalil yang sifatnya itu pelarangan terhadap kerusakan. Melarang tentang kerusakan. Ya, khususnya di Al-Quran umumnya sekitar hampir 200 ayat yang di situ berisi terkait larangan perusakan terhadap bumi ya dalam ini alam ataupun bahaya dari perusakan itu sendiri. Bisa menggunakan fasad, bisa menggunakan kata halaka, hancur,
atau bisa menggunakan kata sa'a. Sa'a itu adalah berbuat jelek, artinya kepada lingkungan. Artinya saya pahami bahwa ternyata memang manusia itu punya potensi besar ketika melihat lingkungan itu merusak, Mas. jadi lebih dominan kepada larangan perusakan daripada perintah untuk perbaikan. Baik. Jadi bicara masalah dalil-dalil dari Islam ya, dalam dalil-dalil yang terperinci, baik itu Al-Quran atau hadis, saya melihatnya itu, saya inventarisir baik Al-Quran dan hadis itu, lebih kepadanya itu. Baik. Larangan merusak ataupun bahaya dari merusak daripada perintah untuk memperbaiki, baik itu menanam, baik itu. Jadi lebih dominan. Oh, berarti menungso itu memang lebih banyak tentang pelarangan itu gitu. Ya, potensi merusak sehingga dalil yang turun baik Al-Quran dan hadis itu larangan. Dan deskripsi atau penjelasan terkait bahaya dari perusakan itu. Baik, Gus. Baik, Gus, tentang kita masih memperbincangkan tentang fikih bi'ah tadi nggih. Nah, menurut panjenengan nih Gus, bagaimana kalau kita tadi kan sudah dibahas tentang pengerusakan alam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih kalau menurut Gus tentang mereka-mereka yang suka mengeksploitasi alam, mengeksplorasi segala macam seperti emas, batu bara, pedel, kalau di tempat saya itu pedel, apa sih, tanah itu loh Gus, kan diambil dibuat uruk-uruk di sana. Nah, di sisi lain mereka memang mengeruk dari alam itu, tapi di sisi lain untuk kemaslahatan kesosialan, kemaslahatan manusia, kebaikan manusia juga. Nah, menurut Gus tentang di fikih bi'ah ini bagaimana menurut yang seperti itu, Gus? Baik, memang alam semesta ini ya merupakan tempat di mana Allah menurunkan rezeki kepada manusia. Betul. Tapi juga kita harus memperhatikan juga kewajiban kita terhadap alam lingkungan ini. Oke, kita punya hak, tapi kewajiban kita seperti apa? Artinya memang tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya alam ya itu manfaat bagi kita. Ya, termasuk tanah digunakan untuk pemukiman, untuk jalan tol, untuk jalan tol dan lain sebagainya. Tapi juga kita harus bisa seimbang lah antara hak yang kita dapatkan dari alam lingkungan ini dengan kewajiban yang kita lakukan terhadap alam lingkungan ini. Karena yang tadi saya sampaikan, kita dengan alam itu merupakan satu ruang yang sama-sama statusnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita adalah pemimpin di antara para makhluk itu. Khususnya di muka bumi ini, karena kita itu menyandang status yaitu khalifatu fil ard. Jadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi khalifah itu tidak hanya dimaknai pemimpin, juga lebih kepada tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya yaitu adalah bagaimana merawat, menjaga, serta melestarikan alam lingkungan ini. Dengan apa? Ya dengan kan kata Allah dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami menurunkan engkau ya hai Muhammad ya, kecuali rahmat, ya, artinya kasih sayang bagi alam semesta. Artinya di situ juga memang lawan bicara Nabi Muhammad, tapi juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang mengakui umat Nabi Muhammad, juga harus kita itu sayang kepada alam lingkungan kita. Jikalau nanti ada hubungan timbal balik antara jikalau kita berbuat sayang kepada alam kita, insya Allah alam lingkungan kita akan sayang kepada kita. Begitu. Ya, hanya memberikan rezeki. Sebaliknya, apabila kita bermasalah atau buruk atau perusakan terhadap alam lingkungan kita, ya dampaknya alam lingkungan itu kan makhluk juga, bereaksi juga. Kalau sudah bereaksi pada akhirnya gempa bumi, terjadi banjir, ya kan dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu ya, ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Di situ telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat memang perbuatan manusia.
Ya, sehingga kata Allah, Allah akan membuat mereka merasakan atas akibat apa yang dikerjakan itu. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ingat kepada Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi bencana alam yang terjadi, baik itu yang sifatnya internal memang Allah ya dengan kudratullahnya, ya gempa bumi, ya, tsunami, ataupun yang eksternal memang murni dari manusia itu sejatinya merupakan teguran kepada kita khususnya manusia agar baik-baiklah sama alam ini. Kalau menurut Gus sendiri nih, kita semua yang ada sekarang nih, yang hidup di zaman ini nih, terutama yang ada di Surabaya dan sekitarnya, apakah sudah benar-benar membuktikan atau mengimplementasikan tentang fikih bi'ah ini di kehidupan kita sehari-hari, Gus? Karena ada lingkungan seperti ini. Baik, terima kasih. Saya melihat pemerintah di tempat manapun, khususnya yang kami tinggal di Surabaya, pemerintah kota Surabaya sudah melakukan ikhtiar ya dalam hal implementasi fikih bi'ah ini, kan banyak taman-taman, pohonan, termasuk di rumah, terus daerah Ampel sudah melakukan gorong-gorong supaya tidak banjir. Jadi ada langkah sifatnya preventif, ada yang sifatnya memang mencegah ya preventif juga untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai banjir, sebagai contoh banjir. Nah, itu tinggal pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Nah, tentunya harus juga kerjasama dari semua pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama. Karena kan masyarakat masyarakat Indonesia kan masyarakat yang beragama. Betul. Nah, biasanya kalau penjelasannya nggak ada kaitan dengan agama, kurang dapat pahala. Dikirain ibadah itu hanya yang sifatnya tadi itu ritual saja, ya ibadah sifatnya hablum minallah saja. Ya, na'udzubillah, jangan sampai para pemirsa umumnya sholatnya giat gitu ya. Tapi buang sampahnya juga giat juga, tidak peduli buang sampah gitu. Nah, itu tentunya buang putung rokok di sembarang tempat itu termasuk juga tidak dibenarkan, karena tetap hablum minan nas dan khususnya hablum minal alam itu adalah manifestasi dari hablum minallah itu sendiri. Baik, saya saja sampai salut dengan pemerintahan Surabaya. Ketika masuk, wah sudah berubah. Dari dulu ketika saya kecil, sekarang sudah beda. Banyak sekali penghijauan di mana-mana. Gus tadi juga sudah disinggung nih tentang penghijauan atau fikih bi'ah yang diterapkan di Surabaya nih. Saya juga dengar-dengar tentang fikih pesantren atau apa ini, Gus, yang kemarin sudah dibahas juga nih. Ya, mengenai ya alhamdulillah, jadi memahami fikih bi'ah ini penting untuk kita lakukan. Terusus sekarang pesantren menjadi sarana dalam mensosialisasikan ya. Baik. Terkait eko pesantren itu. Nah, itu tandanya biasanya dilakukan oleh program dari DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup dan pesantren. Artinya dakwah terkait betapa penting hablum minal alam dalam rangka merawat alam lingkungan kita, yakni dengan cara melakukan ya satu namanya menjaga kebersihan, terus menghidupkan tanah-tanah yang mati, artinya yang tidak produktif menjadi produktif, dan yang terakhir adalah menghindari adanya perusakan-perusakan yang itu membahayakan bagi yang lain, dan juga yang terakhir adalah hendaknya kita jangan berpikir punya pandang antroposentris ya, bahwasanya segala alam ini ya tujuannya hanya untuk manusia saja. Tidak, kita memang punya hak dari alam ini sebagai bukti bahwasanya rezeki Allah turun di alam lingkungan kita ini, alam semesta ini. Tapi kita juga harus punya kewajiban terhadap alam lingkungan kita, sehingga kita hidup di dunia ini ya bahagialah, bahagia di dunia akhirat, beribadah
hablum minallah dan hablum minannasnya juga enak. Alhamdulillah. Begitu nih Gus G. Berarti intinya kita semuanya memang harus benar-benar menjaga alam kita. Memang karena itu sesuai syariat yang sudah Sesuai diajarkan syariat kepada yang kita. dalam hal ini fikih bi'ah itu. Fikih bi'ah, Masya Ya, Allah. supaya bencana yang sifatnya alam ya itu sudah dicegah sedari awal ketika kita tahu ilmunya. Baik, alhamdulillah Gus, nggak terasa nih sudah hampir 1 jam gitu. Alhamdulillah. Kita ngobrol tentang fikih bi'ah ini. Semoga kita semuanya, terutama teman-teman yang ada di rumah dan saya juga khususnya bisa mengimplementasikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari tentang fikih bi'ah ini Gus G. Dan lingkungan Agar kita dan lingkungan semakin kita sehat. G, semakin sehat dan semakin indah lah pokoknya begitu nih Gus G. Matur sembah nuwun Gus Rawe pun di TV 9 dan insya Allah kapan-kapan kita berjumpa kembali. Amin, amin, Begitu insya nih, salam Allah. juga Amin, buat Abah dan Yes. juga buat keluarga yang ada di Pondok Pesantren Nurul Nurul Huda Sancaki. Nah pemirsa, terima kasih sekali lagi, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, tepatnya hari Senin 11 September 2023. Insya Allah kita akan bertemu lagi di season selanjutnya atau di Hujah Aswaja minggu depan, tentunya dengan tema-tema yang pastinya juga sudah disiapkan oleh teman-teman dari tim. Oke? Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengatur, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.